Sejarah filsafat abad pertengahan atau patristis dan skolastis. Sejarah filsafat abad pertengahan dimulai kira-kira pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 476, yakni masa berakhirnya Kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma dan munculnya Kerajaan Romawi Timur yang kelak berpusat di Konstantinopel, sekarang Istanbul. Sebagai data awal zaman abad pertengahan dan tahun 1492 penemuan benua Amerika oleh Columbus sebagai data akhirnya. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa, sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan. Maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Pemecahan semua personal selalu didasarkan atas dogma agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan ini terletak pada dominasi agama. Timbulnya agama Kristen pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan agama. Zaman pertengahan adalah zaman keemasan bagi kekristenan. Disinilah yang menjadi persoalannya, karena agama Kristen itu mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Ciri filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan dicirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat. Dilihat secara menyeluruh, filsafat abad pertengahan memang merupakan filsafat Kristiani. Para pemikir zaman ini hampir semuanya klerus, yakni golongan rohaniwan atau biarawan dalam gereja Katolik, misalnya uskup, imam, pimpinan biara, rahib, minat tercurah pada ajaran agama Kristen. Periode pada abad pertengahan. Yang pertama, patristik 100 sampai 700. Patristik berasal dari kata paras, rates, yang berarti bapak-bapak gereja. Ialah ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen. Zaman ini muncul pada abad kedua sampai abad ke-7, dicirikan dengan usaha keras para bapak gereja untuk mengartikulasikan, menata, dan memperkuat isi ajaran Kristen, serta membelanya dari serangan kaum kafir dan bid'ah kaum gnosis. Bagi para bapak gereja, ajaran Kristen adalah filsafat yang sejati dan wahyu sekaligus. Sikap para bapak gereja terhadap filsafat Yunani bersikap antara sikap menerima dan sikap menolakkan. Penganiayaan keji atas umat Kristen dan karangan-karangan yang menyerang agama Kristen membuat para bapak gereja awal memberikan reaksi pembelaan apologia atas imam Kristen dengan mempelajari serta menggunakan paham-paham filsafat. Yang kedua, skolastik 800 sampai 1500. Zaman skolastik dimulai sejak abad ke-9. Kalau tokoh para patristik adalah pribadi-pribadi yang lewat tulisannya memberikan bentuk pada pemikiran filsafat dan teologi pada zamannya. Para tokoh zaman skolastik adalah para pelajar dari lingkungan sekolah katedral yang didirikan oleh Raja Karel Agung 742 sampai 814 dan kelak juga
dari lingkungan universitas dan ordo-ordo birawan. Dengan demikian, kata skolastik menunjukkan kepada suatu periode di abad pertengahan ketika banyak sekolah didirikan dan banyak pelajar ulung bermunculan. Namun dalam arti yang lebih khusus, kata skolastik menunjuk kepada suatu metode yang tertentu, yakni metode skolastik ini berbagai masalah dan pertanyaan diuji secara tajam dan rasional, ditentukan pro kontranya, dengan kemudian ditentukan pemecahannya, ditentukan kemasukakalan dan pengkajian yang teliti dan kritis atas pengetahuan yang diwariskan merupakan ciri filsafat skolastik. Yang ketiga, filsafat Arab. Berkat pengaruh Helenisme atau Iskandar, filsafat Yunani hidup terus di Syria, diperkembangkan lebih lanjut oleh filsuf-filsuf Arab, kemudian diteruskan ke Eropa melalui Spanyol. Al-Kindi 800-870, satu-satunya orang Arab asli. Corak filsafatnya ialah pemikiran kembali dari ciptaan Yunani, menerjemahkan 260 buku Yunani dalam bentuk bebas, dengan refleksinya dengan iman Islam. Al-Farabi 872-950, filsuf Muslim dalam pangkal filsafatnya dari Plotinus. Al-Ghazali 1059-1111, filsuf besar Islam yang mengarang Ihya Ulumuddin di Spanyol. Ibnu Sina atau Avicenna 980-1037, yang besar pengaruhnya terhadap filsafat barat, sejak usia 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Ibnu Bajjah 1138, penafsiran karya fisik dan metafisik Aristoteles. Ibnu Rushd atau Averroes 1126-1198, yang disebut juga penafsir Aristoteles dan yang sangat berpengaruh terhadap aliran-aliran di Eropa, juga seorang filsuf besar Muslim. Aven Sebrol atau Ibnu Gebol 1020-1070, Maimonides Moses bin Maimon 1135-1204. Yang keempat, yaitu zaman keemasan. Perkembangan baru karena adanya universitas-universitas Paris. Karangan-karangan Aristoteles mulai dikenal umum melalui filsuf-filsuf Arab dan Yunani. Yang pertama, pengikut-pengikut Agustinus, yaitu Siger Bonaventuran. Yang kedua, pengikut-pengikut Ibnu Rushd, yaitu Siger dari Baraban 1235-1281. Yang ketiga, pengikut-pengikut Aristoteles, yaitu Albertus Magnus 1206-1280, dan muridnya Thomas Aquinas 1225-1274, yang berhasil menemukan sintesis antara Aristoteles, Plato, Agustinus, dan skolastik. Yang kelima, zaman peralihan atau Renaissance. Perkembangan humanisme, pertentangan besar antara tradisi dan kemajuan, perkembangan baru dari sistem-sistem lama Plato, Aristoteles, Stoa, dan usaha mencari sintesis-sintesis baru. Persoalan yang terbesar ialah hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama.